Halo semuanya, kalian sudah tahu belum tentang anatomi dan fisiologi dari lambung dan usus halus? Mari simak video berikut. Video ini dibuat oleh kami dari kelompok 6 Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik. Lambung adalah salah satu organ yang penting bagi tubuh manusia. Organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas ini berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan pepsin. Di dalam lambung yang sehat, terdapat keseimbangan antara faktor pelindung mukosa dan faktor yang merusak integritas mukosa lambung. Makanan yang dicerna akan masuk menuju lambung setelah melewati mulut dan kerongkongan. Selain lambung, usus halus juga merupakan organ yang penting pada proses pencernaan. Usus halus adalah bagian saluran pencernaan yang terletak antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus halus inilah terjadi pemecahan dan penyerapan molekul-molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga dapat mudah dicerna oleh tubuh. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah kiri perut. Organ ini terhubung dengan 2 saluran pada tiap ujungnya. Ujung atas lambung terhubung dengan esofagus atau kerongkongan alias saluran yang berfungsi sebagai jalur masuk makanan dari mulut. Sementara itu, bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus, yaitu organ berbentuk selang panjang yang menghubungkan lambung dengan usus besar. Bagian usus pertama berbatasan dengan lambung yaitu duodenum atau usus 12 jari. Berikut ini struktur lambung yang telah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kardiak. Kardiak adalah bagian teratas lambung yang berbatasan langsung dengan esofagus. Letaknya berada di bawah setelah kerongkongan. Makanan yang sudah dihaluskan di dalam mulut dan disalurkan melalui kerongkongan akan melewati area ini sebelum dicerna oleh bagian tengah lambung. 2. Fundus. Setelah melewati kardiak, makanan akan bergerak menuju fundus. Fundus adalah bagian atas lambung yang melengkung dan berada tepat di bawah diafragma. Pada bagian ini, makanan dimulai mengalami proses pencernaan dan pencampuran dengan enzim. 3. Badan lambung. Badan lambung adalah bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Pasalnya, badan lambung adalah tempat makanan dicerna, dicampurkan dengan enzim, hingga diproses menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut kim. Fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan yakni yang pertama, sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, yang kedua, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan yang terakhir, mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus halus. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses yang melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi memanfaatkan asam lambung, enzim pencernaan, serta hormon pencernaan lainnya. Proses ini bertujuan untuk memecahkan zat gizi, terutama protein, menjadi molekul kecil yang mudah diolah oleh usus halus. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah kiri perut. Organ ini terhubung dengan 2 saluran pada tiap ujungnya. Ujung atas lambung terhubung dengan esofagus atau kerongkongan alias saluran yang berfungsi sebagai jalur masuk makanan dari mulut. Sementara itu, bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus, yaitu organ berbentuk selang panjang yang menghubungkan lambung dengan usus besar. Bagian usus pertama berbatasan dengan lambung yaitu duodenum atau usus 12 jari. Berikut ini struktur lambung yang telah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kardiak. Kardiak adalah bagian teratas lambung yang berbatasan langsung dengan esofagus. Letaknya berada di bawah setelah kerongkongan. Makanan yang sudah dihaluskan di dalam mulut dan disalurkan melalui kerongkongan akan melewati area ini sebelum dicerna oleh bagian tengah lambung. 2. Fundus. Setelah melewati kardiak, makanan akan bergerak menuju fundus. Fundus adalah bagian atas lambung yang melengkung dan berada tepat di bawah diafragma.
Pada bagian ini, makanan dimulai mengalami proses pencernaan dan pencampuran dengan enzim. 3. Badan lambung. Badan lambung adalah bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Pasalnya, badan lambung adalah tempat makanan dicerna, dicampurkan dengan enzim, hingga diproses menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut kim. Yang keempat yaitu antrum. Antrum atau antrum pylorus adalah bagian paling bawah dari lambung. Bentuk antrum yang melengkung memungkinkannya menampung kim sebelum disalurkan ke usus halus. Dan yang kelima ada pylorus. Pylorus adalah bagian paling akhir dari lambung. Bagian ini berhubungan langsung dengan usus halus. Pylorus terdiri dari sphincter pylorus, yaitu otot berbentuk cincin yang bekerja sebagai katup, seperti sphincter kardiak. Fungsi sphincter pylorus adalah mengatur keluarnya kim dari lambung menuju bagian awal usus halus atau duodenum. Bagian dari lambung ini juga berfungsi untuk mencegah kim yang sudah menuju ke usus halus agar tidak bergerak kembali ke lambung. Usus halus adalah organ sistem pencernaan yang memiliki peran paling besar dalam mencerna dan mengabsorpsi makanan. Usus halus memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 3 meter atau 6 meter pada manusia yang mati karena tonus otot menghilang. Yang memanjang dari lambung, tepatnya di pyloric sphincter hingga cecum atau bagian awal usus besar. Usus halus berada antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian. 1. Duodenum atau usus 12 jari. Duodenum merupakan salah satu dari 3 bagian utama pada usus halus dan berbentuk seperti huruf C yang menghubungkan lambung dengan bagian lain dari usus halus. Secara anatomis, duodenum terletak pada region epigastrika dan umbilicalis. Fungsi usus 12 jari ini antara lain menerima makanan atau kim dari lambung. Terdapat muara saluran pankreas dan kantong empedu. 2. Jejunum atau usus kosong. Jejunum memiliki panjang sekitar 1 meter, sedangkan ilum sebagai bagian terpanjang dengan panjang sekitar 2 meter dan terhubung dengan usus besar pada otot sphincter halus yang disebut leoceccal sphincter. Fungsi dari usus kosong antara lain tempat terjadinya pencernaan kimiawi, menghasilkan enzim pencernaan antara lain 1. Entetokinase, mengaktifkan tripsinogen yang menjadi tripsin dan eripsinogen yang menjadi eripsin. 2. Laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa. Glukosa adalah bentuk sederhana dari karbohidrat yang bisa diserap oleh usus halus. 3. Eripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Asam amino merupakan bentuk sederhana dari protein yang kemudian diserap. 4. Maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. 5. Disakaridase, mengubah disakarida menjadi monosakarida. 6. Peptidase, mengubah polipeptida menjadi asam amino. 7. Sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fraktosa. 8. Lipase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fraktosa. 3. Ileum atau usus penyerapan. Ileum merupakan tempat terjadinya penyerapan makanan yang mempunyai panjang 3,5 meter. Di dalam usus penyerapan terdapat jonjol usus atau villi yang merupakan struktur berupa lipatan-lipatan yang berfungsi menyerap makanan dan atau memperluas bidang penyerapan. Pada villi terdapat mikrovilli. Usus penyerapan ini memiliki banyak pembuluh darah untuk mengangkut sari makanan. Usus ini dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh empedu yang dihasilkan oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Empedu berfungsi mengemulsikan lemak yang selanjutnya dihidrolisis oleh lipase pankreas dan lipase usus. Empedu mengandung zat berwarna empedu yang disebut bilirubin dan garam empedu. Melalui saluran empedu, cairan akan dialirkan ke usus 12 jari dan akan membantu menaikkan pH makanan menjadi lebih basah atau tinggi. Mekanisme pengaturan gula darah atau glukosa. Ketika kita makan glukosa, maka glukosa dalam darah akan meningkat.
Oleh karena itu, pankreas akan menghasilkan insulin untuk mengubahnya menjadi glikogen dan disimpan agar tidak terbuang oleh urin. Karena glukosa sebagai sumber energi sangat penting untuk kita bernafas. Setelah beberapa jam, kita akan merasa lapar karena glukosa dalam darah kita menurun atau berkurang. Disinilah peran glikogen yang akan diubah menjadi glukosa dan glukosa kita akan meningkat atau tersedia dari glikogen yang diuraikan menjadi glukosa oleh hormon glukagon yang juga dihasilkan oleh pankreas. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan karena langsung diserap oleh usus halus, ikut melalui kapiler darah, kemudian melalui vena porta hepatica, akan dibawa ke hati dan kemudian dari hati dialirkan ke jantung dan seluruh tubuh. Di sini tidak ada lemak karena ikut pembuluh getah bening dan kemudian ke sistem peredaran darah. Lapisan dinding usus halus terdiri dari 4 lapisan yang sama seperti sebagian besar saluran pencernaan lainnya, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Meskipun begitu, usus halus memiliki komponen yang spesifik untuk membantu proses pencernaan dan absorpsi. Komponen khusus tersebut adalah lipatan sirkular. Nah, jadi udah tahu kan anatomi dan fisiologi dari lambung dan usus halus? Terima kasih ya semuanya udah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar.